Halo guys, kembali lagi bersama gua Aji di catatan akhir pekan. Gua balik lagi ke Build a Bike. Untuk apa? Dulu kita pernah bahas soal harga sepeda di sini. Sekarang kita akan kenal lebih dekat sepeda-sepeda yang ada di sini dengan spesifikasinya. Gua nggak sendirian di sini, gua bersama pakarnya. Boleh kenalan Mas, namanya siapa? Simon G. Mas Simon. Di sebelah sini ada IG-nya ya. IG saya juga di sini. Di bawahnya nanti. Oke Mas, boleh cerita-cerita soal sepeda yang ada di sini Mas? Oke, jadi di sini ada beberapa material sepeda dari bahan yang aluminium sampai yang karbon, dan karbon juga ada yang terbagi dari dua jenis, karbon yang 500 sampai yang karbon 800. Nah, ini di sini kita juga ada juga yang model road bike dan MTB. Nah, Oke Mas, mungkin kita bisa langsung lihat aja kayak gimana tuh sepedanya. Oke, mari kita lihat. Di sini kita mulai dari yang entry level dulu. Di sini ada trek M-Honda ALR 4 dengan bahan aluminium, dan bagian koraknya dia sudah karbon. Jadi bisa katakanlah semi karbon. Terus grup setnya gimana tuh Mas, bisa jelasin nggak? Kalau ini pasangannya dengan grup set Shimano Tiagra. Shimano Tiagra itu masih di bawahnya 105, tapi udah 10 speed dan udah disc brake hidrolik pengeremannya. Terus ini tuh dibanderol dengan harga berapa nih Mas kalau boleh tahu? Ini sekitar 29 jutaan. 29 juta. Terus Mas, ini kan tadi Mas ada bilang di awal itu ada karbon, terus ada aluminium, dan karbonnya ada dua tipe. Nah ini mungkin kita dapat aluminium. Kalau untuk next levelnya tuh ada yang karbon tuh, ada sepeda yang lain? Ada. Kita mungkin bisa lihat sepeda yang itu. Ayo kita ikutin berikutnya. Nah, kita dari tipe karbon yang tipe SL. Karena SL ini karbonnya yang masih 500. Dia ini SL7 M-Honda dengan grup setnya Ultegra Di2. Kalau karbon sama aluminium itu bedanya apa Mas? Dia dari bahan utamanya kan, kalau mau aluminium kan emang model kayak selongsong gitu kan ya, biar lebih keras gitu. Nah, karbon itu dasarnya dia hanya selembaran. Nah, kenapa jadi sepeda gini, dia kemudian nggak dilas tapi dicetak. Selembaran itu di dalam cetakan frame, kita jadiin satu. Nah, dia dipanasin atau gimana di pabriknya tuh. Nah, jadinya gini. Itu biasanya emang lebih mahal ya daripada lebih aluminium. Mahal. Biasanya dia lebih keras bahannya, lebih enteng, rigid. Jadi kalau misalnya kita sepedahan itu lebih safety energinya ada. Nah, itulah kenapa bisa membuat harganya lebih mahal ketimbang yang aluminium. Ini apalagi SL7, kisaran harganya yang SL7 97 juta. Sorry. Selain SL7 yang tipe seperti ini ada juga SL berapa mungkin? Ada. Itu dari kita SL5, SL6, SL6 Pro, terus SL6 ITEP. Itu masih di bawahnya SL7. Dari harga 48 sampai yang ini sekitar 97. Ini masih mau nih. Kan ini kayak banyak banget nih warna-warnanya. Sebenarnya untuk tiap tipe itu punya pilihan warna nggak sih? Ada, banyak. Kayak yang sekarang SL, karena kita tinggal satu-satunya ini produk paling cepat laku, paling laris lah katakanlah. Bestsellernya tipe SL. Itu warna dari warna biru, hitam, merah, edisi tim warna juga ada juga. Cuman kita nggak ada contohnya sih, maaf nih sebelumnya. Nggak apa-apa. Nah, namanya juga bestseller Mas ya. Siap. Mas Simon mau nanya nih. Iya, Mas. Ini kan kalau yang dilihat di frame ini nih, kayak modelnya sama. Iya. Sepertinya sama ya kalau lihat kasat mata ya. Terus melihatnya juga M-Honda, SLR, SL. Nah, tapi harganya beda. Iya. Kenapa begitu? Nih, kita tadi nih sebagian. Kali ini kan M-Honda yang SL7. Nah, kalau yang di atas ini sama nih M-Honda juga, tapi yang SLR 7 juga. Yang bedain L sama R-nya, dia bahan karbonnya 800 kadar karbonnya. Itu pakai yang OCLV karbon. Nah, ini OCLV karbon masih 500. Nah, dari situ salah satu perbedaannya. Keduanya, dia pakai group set. Group setnya dia SRAM Force. Dia yang wireless tanpa kabel. Dan sudah ada power meternya. Power meter tuh kalau di sepeda buat ngukur kekuatan kaki kita. Sama dia handlebarnya yang udah integrated, nyambung
sama yang kalau SL ini masih non integrated, tapi sudah karbon. Oke. Jadi tadi bedanya SLR dengan SL itu adalah karbonnya. Kalau SL tuh 500, Betul. kalau yang SLR ada 800. Terus tadi yang membedakan juga adalah group Group set. setnya. Yang tadi yang di bawah tadi apa merah? Integra. Ultegra. Ultegra yaitu yang atas SRAM Force dengan tadi ya plus wireless. Wireless. Iya, Mas. dan power meternya dan wireless. Itu biasanya kan kalau rem itu kan pakai kabel dan ini nggak ada. Kalau ini jadi gini, yang wireless itu bagian shiftingnya aja, Oh. dan kabel rem tetap ada. Karena kita belum ada lebih Jadi- keselamatan jadinya. Jadi wirelessnya adalah untuk shifting gearnya ya. Gearnya, betul. Oke. Itu guys, gue baru tahu juga. Nah Mas Simon, Yap. kira-kira selain di sini, mungkin di sana ada apa tuh? Kita bisa lihat ya. Oke, nih. Nah, ini ada Madon. Beda sama tadi. Tadi kan Emonda. Madon ini peruntukan untuk jalan datar atau yang disebut aero. Karena dia berotot nih. Ini lebih gepeng, lebih lebar. Koroknya, frame-nya beda sama tadi, lebih kecil-kecil tapi lebih ringan. Madon ini pasti lebih berat. Tapi beratnya dia kalau kita dipakai buat main speed tinggi di atas 40 km per jam pasti lebih enak, lebih bantu. Angin tuh ibaratnya lebih dorong lah. Nah, di sini Madon SL6 dengan karbon OSI LV 500. Terus dengan grup setnya Ultegra mekanik. Mekanik berarti belum wireless ya? Mekanik ya, masih pakai kabel kawat rem biasa standar atau pakai kabel shifter. Belum kabel listrik atau wireless kayak SRAM dan Shimano Ultegra dia itu tadi. Nah tadi Mas kan sempat ngomong Madon itu tadi peruntukannya beda dengan Emonda tadi. Emonda. Yap. Tadi jadi bedanya di mana? Emonda itu untuk apa? Madon itu untuk apa? Nah, kayak tadi Madon kan dia datar, buat jalan datar atau aero, dan Emonda itu untuk jalan nanjak atau all rounder. Jadi bisa buat jalan naik turun, bukit, datar masih oke, nanjak lebih oke lagi. Dan itu untuk speed ya? Dua-duanya untuk speed Nah, ya? dua-dua ini untuk speed. Nah, Madon, Emonda. Nah, sekarang lagi satu lagi kalau misalnya mau nyari sepeda atau beli sepeda, kita lihat dari ukurannya. Nah, Mas, ukuran tinggi badan berapa, Mas? Saya 175 cm. 175 berarti dia peruntukan untuk size 52. Jadi 52. 175 itu peralihan dari 52 ke 54. Nah, satu size sepeda dia untuk 5 cm tinggi badan. Jadi gini, kalau ada yang tinggi badan 170 sampai 175, dia pakainya size 52, dan 176 sampai 180 pakainya 54. Dan selain tinggi badan, kita juga lihat juga dari inzim kaki, itu panjang kakinya. Nah, nanti dari situ kita gabungin mana yang lebih cocok. Makanya kita harus fitting dulu sebelum beli. Atau juga yang biasa udah pakai ukuran yang biasa udah enak, nanti kita setting ulang lagi udah cocok atau enggaknya. Nah, jadi jangan sampai salah beli sepeda. Nah, itu mesti tanya-tanya ke orang yang ahli memang. Mas satu Simon ini lagi, Mas. ahlinya ya. Sorry, satu lagi nih. Oh, nggak apa-apa, Ada nggak yang lupa nih. Biasanya kalau yang katakanlah namanya downsize. Downsize Downsize. itu biasanya atlet yang pakai. Karena apa downsize? Jadi dia nyari buat akselerasi. Jadi kayak Masnya tadi kan pakai 175, ya. tingginya pakainya 152. Misalnya Mas downsize pakainya 50, biasanya turun satu size aja. Dia nyarinya cenderung buat akselerasinya lebih cepat karena wheelbase depan, belakang wheelbase itu lebih pendek. Jadi kalau kita angkatan dari 0 km per jam sampai 40 km per jam itu lebih cepat akselerasinya. Itu efeknya apa tuh Mas kalau bisa salah ukuran? Nah, kalau misalnya salah ukuran, contohnya salah ukuran sepeda kebesaran, otomatis satu badan lebih ketarik ke depan karena Betul. stemnya itu lebih panjang, ketarik jadinya pinggangnya sakit. Nah, atau kita terlalu Kecil. pendek, Ah. kecil sepedanya, ya jadi badannya kita terlalu mingkuk, nggak enak juga jadinya. Jadi sebelum beli sepeda ngambil itu langsung kita tanya-tanya dulu atau kita fitting dulu aja lebih nyaman. Jadi kalau lagi mau beli sepeda harus ketemu dengan pakarnya. Siap. Mas Simon. Oke Mas Simon, ada Madon, ada Emonda. Ada apa lagi selain itu? Nah, kita juga punya yang buat suka touring, endurance, kita ada. Nih, Oke. ini ada barangnya nih. Ayo guys. Nah, ini ada trek
Domain SL. Domain ini peruntukan dia buat endurance, buat touring, jadi lebih nyaman, lebih comfort. Nah di sini ada namanya Exospeed, dia peredam. Jadi kalau misalnya kena jalan rusak, dia nggak terlalu getar banget. Jadi ada lebih empuk lah gitu. Jadi dia frame ini dengan frame ini tuh terpisah. Jadi dia lebih aktif flag gitu loh. Bukan nyambung ya? Bukan. Nah di sini ada karet ini dua ini. Nah bannya juga lebih besar, pakai ukuran 32. Jadi lebih nyaman kalau buat jalan-jalan jauh, endurance. Dan sepeda ini bukan buat speed. Beda sama Madon sama Emonda tadi. Itu lebih enak kalau buat main speed. Kalau buat atlet yang etape itu ya? Kalau yang model tour ya gitu ya. Touring ya, touring. Nah, kalau tour sih enakan pakai Monda atau Madon. Oh. Nah, kalau yang domain ini kayak sepeda touring tuh dalam arti kita dari poin to poin jarak jauh, kita mau sambil camping atau mau endurance buat ketahanan tubuh pakai domain lebih enak. Oke. Tapi ingat, ini bukan buat speed ya. Jadi kalau mau nyari speed tadi ke Emonda dan Madon. Kalau nyari kenyamanan, Nyamanan domain. Nah, satu lagi di sini kita ada fitur toolbox. Dia untuk nyimpen ban dalam, pompa yang dinamakan CO2. Dia pompa yang model oksigen gitu. Nah, bisa disimpan di sini. Jadi lebih enak, nggak perlu repot di kantong lagi. Modelnya gini, di bawah botol cage. Terus di sini juga udah pakai SRAM Rival wireless 12 speed. 2021 dia modelnya. model terbaru berarti? Model terbaru. Kalau karbon yang 800 tuh yang mana tuh? Karbon 800 itu yang tipe SLR. Tadi kan kita baru lihat yang 500. Betul. Nah, 800 tuh yang mana tuh? Nah, ini kita dari Madon dulu di depan nih. Oke. Kita langsung spek tertinggi nih Mas ya. Ini spek tertinggi. Tertingginya. Guys, catat. Ini spek paling tinggi di toko ini. Ini Madon SLR 9. Ini SLR 9. betul. SLR 9 Project One. Kenapa Project One? Dia karena warna-warnanya warna-warna yang limited edition biasanya. Terus kalau misalnya SLR 9 ini, dia kan assemblingnya langsung dari Amerika. Nah, yang bikin beda Project One dan non Project One itu dari warna. Kalau ini warna limited, dia warna seafoam. Seafoam itu ibaratnya kayak busa laut ombak. Biasanya kan ada ombak tuh busa-busa. Nah, dia coraknya kayak gini. Oh, jadi kalau teman-teman suka ke pantai, lihat ada busa-busa di pinggir pantai itu, ini coraknya. Iya. Terus kalau SLR 9 ini udah pakai SRAM Red. SRAM Red ini tipe tertinggi di SRAM. Ini jadi full Amerika nih, dari wheel set, group set, sama frame setnya juga. Ini yang tipe SLR 9 sama udah power meter. Power meter tuh buat ngukur kekuatan kaki kita. Jadi dia wireless atau nggak itunya? Ini udah wireless. Wireless. Jadi bagian shiftingnya dia udah nggak pakai kabel lagi, pakainya Bluetooth. Wow. Kalau rem sih tetap harus pakai kabel kalau sekarang. Terus wheel setnya pakai yang Bontrager Aeolus Triple X. Itu di Bontrager juga paling tertinggi. Jadi emang ini sepeda ini tuh mengandung semua tipe tertinggi dalam setiap spesifikasinya. Betul. Ya? Dan handlebarnya dan stem dia bukan integrated, tapi harus tetap satu pasang. Jadi kalau misalnya ada teman mau beli handlebar, tetap juga harus beli stemnya. Tapi bisa terpisah, bisa kita pilih panjang stemnya seberapa dan lebar handlebarnya seberapa, bisa kita mix sendiri. Okay. Tapi nggak bisa dipasang sama stem lain atau handlebar lain, harus satu-satuan. Canggih banget nih teman-teman beneran. Nah, kalau boleh tahu nih harganya berapa ya? Nah, harga ini sekitar 221 juta. Menarik. Mas Simon. Yap. Tadi kan aku sempat tanya soal warna lain nih. Iya. Selain ini ada lagi di sini. Kalau yang model SR 9 Project One ada lagi warnanya beda Boleh warna. lihat nggak? Boleh lihat ya? Boleh. Oke. Nah, ini Madon SLR 9. Dia speknya sama kayak yang tadi, yang seafoam, cuman beda di warna frame-nya. Dia warna ini namanya prismatic marble, jadi kayak gundu gitu modelnya. Oh, prismatic marble. Nah, kalau warna gini beda warna, tapi spesifikasi semua sama, itu harganya beda nggak? Kalau yang SLR 9 Project One sama. Oh, sama. Cuma beda di warna aja. Beda warna aja ya. Ibaratnya kayak tipe-tipenya nih kita punya banyak warna gitu. Iya. Pilih aja. Nah, jadi gimana teman-teman?
tertarik membeli? Ke Build a Bike ya. Ketemuin Mas Simon, jangan sampai salah pilih tipe sepeda sama ukurannya. Apalagi nih Mas yang bisa kita tahu nih? Nih ada satu lagi nih. Ini Madon SLR 9. Ya dari harga dia lebih murah. 198 juta dibandingin yang tadi. Yang tadi ya? Iya. Tapi di track ini dia yang edisi tim profesionalnya track, dia pakai warna ini navy merah, pakai wheelset Bond Traeger Aeolus Level X yang 6 cm lebarnya. Nah ini beda di group set. Group setnya pakainya Dura-S Di2, tapi sudah power meter Dura-S-nya. Dan ini warna edisi tim. Maksudnya warna tim itu gimana sih? Aku kurang ngerti maksud tim. Ini warna tim itu dia jadi tim track, ada namanya tim track Segafredo. Nah ini edisi warna timnya. Di tim profesionalnya di balap sepeda, dia tim track, pakainya warna ini. Oh macam kayak Honda tuh tim MotoGP-nya ya, apa? Warnanya gitu ya? ini liverinya. Lah ini iya, tim track liverinya warna ini pakainya. Jadi kalau teman-teman pengen satu warna dengan tim Segafredo, kesinilah. Nah, siap. Nah, itu aja kayak teman-teman yang bisa kita kasih di sini. Sebenarnya masih banyak banget sepeda yang ada di sini. Tapi kalau teman-teman mau tahu, silakan datang ke Build a Bike dan temui Mas Simon untuk pelayanan yang lainnya. Oke, Mas Simon, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ke teman-teman kita nih? Boleh. Ini buat teman-teman yang ada di Indonesia terutama, datang aja ke Build a Bike kalau mau sepeda trek. Ntar kita bantu semuanya dari video fitting, nentuin ukuran, warna, kita siap bantu. Kalau misalkan nggak bisa datang nih, bisa ada online-nya nggak sih? Online ada di Build a Bike online shop. Bisa dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Tapi kalau teman-teman penasaran, silakan datang ke Build a Bike di Pusat Sepeda PIK. Sekian liputan kita pada hari ini. Gua Aji dan Simon. sampai jumpa di episode selanjutnya. Cap cus.